Oke, sebelum video tentang ini diagram tetrahedron, pemodelan sistem secara fisik atau dinamika sistem atau pemodelan sistem dinamik, akan saya coba rangkum seluruh yang kita bahas dari video awal sampai video terakhir ini. Jadi kita sudah bahas tentang elektrikal, mekanikal, yang rotasi maupun yang translasi, dan juga terakhir fluida. Nah, untuk merangkum secara keseluruhan sistem, maka ini ada rumus secara umum yang general, di mana ada dua variabel untuk mengukur power, yaitu effort dan flow. Nah, power suatu sistem itu bisa kita hitung dengan mengalihkan effort dan flow. Selain effort dan flow, terdapat juga dua komponen yang lain sebagai penyimpan energi, yaitu effort akumulator dan flow akumulator. Effort akumulator itu berfungsi sebagai penyimpan effort, sedangkan flow akumulator itu berfungsi sebagai penyimpan flow. Nah, untuk menganalisis seluruh sistem, maka kita harus tahu effortnya apa, flow-nya apa, kemudian komponen yang menyimpan effort itu apa, dan komponen yang menyimpan flow itu apa. Nah, karena definisi ini adalah akumulator atau penyimpan, maka kita bisa rumuskan bahwa effort akumulator itu adalah effort dikalikan waktu. Sama juga dengan flow akumulator, karena dia adalah pengumpul atau penyimpan dari flow, maka bisa dirumuskan bahwa flow akumulator itu sama dengan flow kalikan T, waktu. Nah, kemudian kita juga harus tahu komponen apa yang berfungsi sebagai effort akumulator ini. Kemudian udah ya tadi ya. Nah, komponen apa yang menyimpan flow akumulator kita taruh di sini. Dan satu lagi, komponen apa yang berfungsi sebagai disipator atau penyerap dari energi akibat effort dan flow. Nah, ini berfungsi sebagai penyerap energi atau pengkonsumsi energi, atau yang mengubah energi dari yang energi input menjadi energi output, di mana energi output bisa bermacam-macam. Nah, selain kita mengetahui hubungan antara effort dan flow dengan effort akumulator itu dengan rumus ini, dan juga flow dengan flow akumulator dengan rumus ini, maka kita juga harus cari tahu persamaan yang menghubungkan antara effort dan flow jika dia melalui sebuah disipator. Selain itu, kita juga harus cari tahu apa hubungan antara flow dengan effort akumulator, kita taruh di sini. Kemudian kita cari tahu hubungan antara effort dan flow akumulator, kita taruh di sini. Sehingga diagram ini sudah komplit dan kita bisa menghafalkannya lebih mudah untuk semua sistem. Ini untuk yang general. Nah, kalau yang general ini kita aplikasikan ke elektrikal, maka yang terjadi adalah seperti berikut. Effortnya adalah tegangan, flow-nya adalah arus. Komponen yang menyimpan effort adalah induktor, sedangkan komponen yang menyimpan arus adalah kapasitor. Lalu komponen yang mengubah energi atau yang menyerap energi atau yang mengkonsumsi energi adalah resistor. Hubungannya kalau yang effort akumulator itu seperti yang ini tadi ya, bahwa E kalikan T, maka ini adalah V kalikan T. Nah, dalam elektrikal, effort akumulator itu disimpan dalam bentuk lambda, di mana lambda itu adalah magnetic flux, jumlah magnetic flux atau total magnetic flux. Nah, sedangkan untuk kapasitor, arus itu disimpan itu berupa charge V. Nah, sedangkan resistor itu nanti dengan input tegangan diketahui, maka arus yang terjadi itu
ditentukan oleh besar resistor. Besar tegangan yang disimpan oleh induktor itu tergantung dari induktansi. Nah, untuk kapasitor, jumlah charge atau jumlah arus atau charge-nya yang bisa disimpan oleh sebuah kapasitor tergantung dari kapasitansi. Kira cukup untuk yang elektrik. Sekarang yang mekanik yang translasi. Effortnya adalah kecepatan dan flow-nya adalah gaya. Komponen yang menyimpan kecepatan itu adalah pegas, dan komponen yang menyimpan gaya adalah massa. Sedangkan komponen yang mengkonsumsi energi mekanik yaitu power ya, kecepatan kalikan gaya, maka adalah sebuah damper. Damper ini contohnya adalah shock absorber sepeda motor. Nah, rumus-rumusnya ya hampir sama dengan ini, tinggal dihubungkan saja. Jadi hubungan antara ini sudah jelas bahwa pegas itu menyimpan kecepatan berupa jarak, maka jarak itu adalah V kalikan T. Kemudian massa itu menyimpan gaya itu dalam bentuk momentum, di mana momentum adalah M kalikan V, massa kalikan kecepatan. Damper itu rumusnya adalah koefisien damping kalikan kecepatan. Sedangkan gaya pada suatu pegas itu sama dengan konstanta pegas kalikan jarak atau perubahan panjang dari pegas tersebut. Rumus istilah momentum itu adalah penurunan dari hukum Newton kedua. Jadi untuk masalah benda bergerak kita bisa selesaikan dengan dua cara, yaitu dengan hukum Newton 2 atau dengan konsep momentum, di mana momentum itu adalah sama dengan impulsnya. Itu untuk mechanical translasi yang rotasi. Ini sama dengan yang mechanical translasi yang rotasi ya, bedanya gerakan berputar. Flow-nya itu adalah kecepatan putar radian per second. Effortnya adalah kecepatan putar, effortnya, dan flow-nya adalah torsi. Ini sama, komponennya adalah untuk yang penyimpan kecepatan adalah bekas torsi, disimpan dalam bentuk perubahan sudut atau puntiran, sudut puntirannya. Sedangkan yang penyimpan torsi itu adalah berupa mass moment of inertia. Ini berbeda satuannya, kalau tadi massa kilogram, kalau ini mass moment of inertia adalah kilogram meter persegi. Nah, ini tiap-tiap bentuk ada rumusnya, silahkan di searching sendiri. Ini ada damper juga, ini sama, ada momentum, dimana momentum adalah ini ya, momentumnya I kalikan omega, sedangkan impulsnya itu adalah torsi kalikan T. Yang terakhir, fluida ini adalah analogi dari sistem yang elektrik. Ini ya. Jadi effortnya itu adalah tekanan, flow rate-nya adalah jumlah debit air, kalau contohnya air ya. Nah, kemudian kalau tadi di elektrik itu sebagai penyimpan effortnya adalah induktor, bahwa ini adalah pipa, karena dia pipa menyimpan tekanan. Kemudian kalau yang menyimpan arus, dalam hal ini V, kalau dalam elektrik adalah kapasitor, maka di fluida adalah tangki atau torn atau tandon air misalkan. Sedangkan yang pengkonsumsi energi dalam fluida itu adalah katup, karena dalam sistem elektrik adalah resistor. Nah, sekian seluruh video tentang ini, diagram tetahedron. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.